Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengajak kita untuk menundukkan kepala, kita akan berdoa sebelum kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur hari-hari yang kami lalui bersama dengan Tuhan. Kekuatan yang baru, pertolongan yang baru, senantiasa kami terima dari Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan pagi hari ini dalam ibadah di keluarga kami masing-masing, kami rindu mendengarkan isi hati Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semuanya, sehingga apa yang akan disampaikan, apa yang akan kami baca, kami renungkan, sungguh-sungguh memberikan kekuatan yang baru, akan berdampak di dalam roh kami, untuk membawa kami dari hari ke hari semakin mengasihi Tuhan, semakin kuat, dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan, Tuhan yang layak kami sembah, Tuhan yang layak kami puji, Tuhan yang layak kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita untuk membuka di dalam Alkitab yang kita bawa, Alkitab yang ada di rumah kita. Mari di dalam kitab Habakuk. Habakuk pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi, Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Habakuk merupakan kitab yang unik dalam perjanjian lama, karena dalam kitab ini tidak ada firman Tuhan yang disampaikan oleh Habakuk kepada bangsa Yehuda. Tetapi kitab ini berisi pergumulan pribadi dari Habakuk dengan Tuhan. Habakuk ini adalah seorang nabi, penyambung lidah Allah kepada umatnya, yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi, sebelum hancurnya kerajaan Yehuda. Lalu Habakuk ini hidup sejaman dengan Yeremia pada masa pemerintahan Raja Yoyakim. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Habakuk menceritakan pergumulan seorang nabi, yang sebenarnya pergumulan Habakuk itu mewakili setiap manusia di sepanjang sejarah. Pergumulan yang sama hari-hari ini juga terjadi di belahan dunia ini. Pada waktu itu Habakuk bergumul karena masalah keadilan Allah. Habakuk mempertanyakan mengapa orang benar hidup menderita, mengapa orang benar mengalami sakit penyakit, mengapa orang benar mengalami aniaya, dan mengapa orang benar, orang yang hidup dekat dengan Allah,
tidak lepas dari kesulitan, dari tekanan, dan dari aniaya. Habakuk bukan bergumul tentang materi, tetapi Habakuk bergumul tentang keadilan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini apa yang menjadi pergumulan kita? Sebagian orang bergumul tentang masalah sandang, pangan, papan. Sebagian lagi bergumul tentang kesehatan. Ada juga yang bergumul tentang masalah masa depan. Tetapi kalau kita perhatikan Habakuk sebagai Nabi Allah, secara pribadi Habakuk memiliki pergumulan yang sebenarnya pergumulannya berhubungan dengan nilai-nilai kekekalan. Yang namanya kebutuhan hidup tidak pernah ada habisnya. Yang namanya penderitaan, kesulitan selalu ada di dalam dunia ini. Tetapi lewat Habakuk, pagi hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya rindu mengingatkan kita. Mari kita memilah dan mari kita belajar untuk membedakan. Hendaknya pergumulan kita yang harusnya menjadi prioritas, di mana kita menyerahkan kepada Allah, adalah pergumulan yang berdampak, berhubungan dengan nilai-nilai kekekalan. Saya mengajak kita untuk memperhatikan bahwa di dalam kitab Habakuk, sebenarnya Habakuk dalam ayat 2 sampai ayat 4 pasal 1 itu mempunyai dua pertanyaan. Ini inti pergumulan dari Habakuk. Dua pertanyaan itu adalah, yang pertama, mengapa sebagai orang yang benar, sebagai Nabi Allah, Habakuk harus melihat, Habakuk harus mengalami yang namanya ketidakadilan. Lalu yang kedua yang menjadi pergumulan, yang menjadi pertanyaan dari Habakuk, sampai kapan penderitaan ini? Sampai kapan tekanan hidup ini? Sampai kapan penderitaan harus dialami oleh Habakuk, oleh orang-orang Yehuda, oleh bangsa pilihan Allah? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan Habakuk yang pertama itu ada di dalam ayat yang kedua, dan pertanyaan yang kedua itu ada di dalam ayat yang ketiga. Sebelum saya membahas semua pertanyaan Habakuk ini, saya ingin ketika kita membaca ayat 1 sampai ayat 4 dari Habakuk pasal 1, kita dapat membayangkan bahwa pergumulan Habakuk ini bukan pergumulan yang ringan. Karenanya Habakuk menyerahkan dan Habakuk bergulat, bergumul dengan Allah. Habakuk menggugat Allah tentang pergumulannya ini di dalam ketidakmengertiannya. Bayangkan Bapak Ibu, jika Habakuk itu seorang nabi saja tidak mengerti, bagaimana dia harus menjelaskan kepada orang lain, sedangkan dirinya sendiri tidak bisa menerima kenyataan itu. Habakuk sendiri tidak pernah bisa mengerti mengapa Tuhan mengizinkan ketidakadilan, penderitaan, kesulitan itu terjadi. Ternyata status dan jabatan Habakuk sebagai nabi itu tidak pernah membuatnya lebih tahu, dia lebih mengerti daripada orang yang lain. Hanya karena dia adalah seorang nabi, Bapak Ibu. Makanya Habakuk bertanya. Tetapi karena Habakuk bertanya, karena Habakuk menggugat Allah, apakah berarti Habakuk kurang rohani? Jangan lupa, dia penyambung lidah Allah. Dia menyampaikan firman Allah. Dan jangan lupa Bapak Ibu, dengan Habakuk bertanya seperti ini, apakah berarti kita mempertanyakan iman dari Habakuk? Jadi kita bisa simpulkan, sedekat apapun kita dengan Tuhan, sebagai orang yang beriman,
bukan berarti kita akan tahu, bukan berarti kita akan mengerti segala sesuatu, termasuk misteri di dalam kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang filsuf yang namanya Epikuros. Epikuros adalah filsuf Yunani kuno yang dengan filsafatnya beliau berkata, ketika beliau melihat dunia ini penuh dengan kejahatan, Epikuros mempertanyakan, karena kejahatan itu ada di dalam dunia, maka apakah Tuhan itu ada? Jika Tuhan itu ada, mengapa ada kejahatan? Jika Tuhan itu ada, mengapa ada penderitaan? Dengan fakta ini, akhirnya Epikuros menyimpulkan, mungkin Allah itu tidak ada. Atau jika Allah itu ada, tetapi Allah tidak membereskan kejahatan, maka Allah sebenarnya tidaklah maha kuasa. Jadi Epikuros berkata, jika Tuhan itu ada, tetapi Tuhan tidak mau membereskan kejahatan, maka kesimpulan Epikuros, Tuhan itu jahat. Pandangan ini yang akhirnya mendasari lahirnya ateis. Karena itu saya rindu dalam beberapa minggu ke depan kita akan merenungkan peristiwa yang digumuli oleh seorang nabi Tuhan yang bernama Habakuk. Hari ini Bapak Ibu, apa yang terjadi di negeri yang kita cintai dan di belahan dunia ini sungguh-sungguh mencekam, menakutkan, dan membuat banyak manusia bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi dan sampai kapan akan selesai? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lihat di dalam Habakuk pasal 1 tadi, ayat yang kedua. Ini adalah pertanyaan yang pertama dari Habakuk. Habakuk berkata, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Dalam ayat 2, pertanyaan Habakuk tentang berapa lama lagi. Kita ini inginnya semuanya terjadi dengan cepat dan tidak berlambat-lambat. Termasuk hari-hari ini, kalau bisa kembali beribadah, kembali bertemu, kembali bisa piknik, kembali bisa rekreasi, cepat. Tidak perlu menunggu waktu yang berlama-lama. Padahal hari-hari ini justru diterapkan PSBB. Karena itu, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Apa yang ada di dalam pikiran kita? Saya percaya apa yang menjadi pergumulan Habakuk, apa yang Habakuk tanyakan kepada Allah, itu adalah hal yang manusiawi. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memiliki kedaulatan penuh atas waktu. Jadi karena Tuhan memiliki kedaulatan penuh atas waktu, bukan berarti ya sudah, menghadapi apa yang terjadi hari-hari ini kita pasif saja. Kita tidak perlu berdoa, kita tidak perlu membaca Alkitab. Tidak Bapak Ibu, justru kita harus tetap aktif. Kita tetap berdoa, kita tetap percaya janji Tuhan. Kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita harus tetap merenungkan firman Tuhan. Lakukan bagian kita. Biar Allah yang berdaulat, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Pada ayat yang ketiga, Habakuk bertanya, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan
sehingga aku memandang kelaliman. Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Saudara, dalam ayat 3, pertanyaan Habakuk tentang mengapa melihat dan mengalami penderitaan. Habakuk berpikir seperti halnya kita hari-hari ini juga berpikir. Mengapa sebagai anak Tuhan, sebagai umat pilihan, mengalami, melihat, menderita, ada kejahatan di sekitar kita? Bukankah sebagai anak Tuhan, saya harusnya tidak boleh mengalami kejahatan? Kurang lebih seperti itu maksudnya Habakuk. Jangankan mengalami. Maksud Habakuk dengan ayat 3, melihat pun seharusnya tidak layak. Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang maha kudus, Allah yang maha benar. Mengapa kita mengalami, mengapa kita melihat yang namanya kejahatan, pertikaian, perbantahan, sakit penyakit, kesulitan hidup? Seolah-olah kita berpikir di dalam hidup yang penuh misteri ini, fakta yang harusnya kita terima adalah semua yang baik, adalah semua yang benar, adalah semua yang membuat kita happy, kita bahagia, kita damai, kita aman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan yang berdaulat harus bekerja sesuai dengan waktunya dan caranya sendiri. Karena itu di dalam Roma pasal yang ke-11, saya mengajak kita membuka sebentar Roma pasalnya yang ke-11 ayat 33. Mari kita akan melihat Roma pasalnya yang ke-11 ayat 33, dikatakan seperti ini. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Puji Tuhan. Dengan dua pertanyaan dari Habakuk, saya mengingatkan setiap kita, biarlah kita mengizinkan Tuhan bekerja pada waktu dan caranya sendiri. Pada kesempatan ibadah pagi hari ini, saya menyampaikan Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Minggu yang akan datang saya akan membahas kelanjutan dari ayat-ayat ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tetap berharap, kita tetap mengandalkan Tuhan, dan kita tetap bersandar kepada Tuhan. Kita tidak perlu menyalahkan siapapun, kita tidak perlu merenungkan nasib, kita tidak perlu mengasihani diri sendiri, tetapi kita tetap mau memandang kepada Tuhan. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang tetap mengasihi Bapak Ibu, gerejanya, dan kita semuanya. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terpujilah Tuhan yang memberkati umatnya dengan kebenaran firman Tuhan. Kami akan tetap kuat, kami mengucap syukur, dan kami menyerahkan setiap aspek kehidupan kami, supaya kami semakin hari didapati mempermuliakan Tuhan. Kami rindu jiwa-jiwa, kami rindu jemaat, kami rindu saudara-saudara kami yang lain boleh mengenal Tuhan, boleh ada di dalam komunitas untuk bertumbuh semakin mengasihi Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan pergumulan, kami menyerahkan kebutuhan kami menyerahkan segala pengharapan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat setiap kekuatan, buat setiap jawaban yang Tuhan telah berikan.
Kami mendoakan kota di mana kami tinggal. Kami mendoakan bangsa dan negara kami. Kami mendoakan Bapak Presiden, juga semua menteri, juga DPR, MPR, semua elit politik, semua diberkati oleh Tuhan. Demikian juga TNI, Polri, juga para dokter, para medis yang ada di garda depan untuk membantu sebagai pahlawan kemanusiaan. Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu nyata dan melimpah bagi kami semua. Terpujilah Tuhan, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Soli Deo Gloria.